man wajada ladzatal ilmi wal amala bihi qallama yarghabu fima indan nas. Barang siapa yang menemukan kenikmatan ilmu dan mampu mengaplikasikannya, mampu menjalankannya, maka hanya sedikit qallama yarghabu fima indan nas. Dia tidak akan terlalu suka dengan apa yang ada pada manusia. Dia tidak akan terhanyut oleh arus yang namanya tren, kalau bahasa hari ini. Orang seneng apa, dia tidak akan tergoda di situ. Karena dia sudah merasakan nikmatnya ilmu dan amal dari ilmu itu. Sama kayak orang yang sudah merasakan nikmatnya uang, itu biasanya terus ketipu juga. Nah, kalau ilmu ini nikmat yang tidak menipu, justru hakiki. Kalau orang sudah asik sama ilmu, orang sudah asik sama implementasi ilmu itu, implementasi kebenaran yang dia dapat. Kalau dia benar-benar merasakan nikmatnya, semua nikmat dunia yang lain tidak akan bikin dia kepincut. Apa kepincut itu? Tertarik. Ya, nanti yang di luar Jawa agak bingung kalau saya kepincut. Jadi barang siapa bisa merasakan nikmatnya ilmu, maka semua nikmat dunia yang lain tidak akan membuat dia jatuh hati. Tapi kalau belum, ya ndak. Kalau pikiran kita masih banyak sekali cabang-cabangnya di luar ilmu yang membuat kita jatuh hati, mungkin merek HP terbaru, mungkin laptop terbaru, mungkin mahasiswa baru yang cakep, mungkin itu belum ilmu berarti. Bukan ilmunya. Padahal katanya Syekh Al-Zarnuji di Ta'lim Muta'alim itu banyak sekali syair-syair. Itu saya ambil satu syair. Hiyat dunya aqallu minal qalil. Kalau para kiai di pesantren bisa pakai lagunya. Saya enggak bisa. Daripada kamu enggak jadi ngantuk, mending saya enggak nyanyi. Ya, hiyad dunya aqallu minal qalil wa asyikuha adzallu minadz dzalil. Tasummu bisikhriha qauman wa ta'ma fahum mutahayyaruna bila dalil. Dunia itu hiyad dunya aqallu minal qalil. Aqallu minal qalil itu lebih kecil dari yang paling kecil. Dunia itu sangat kecil, sangat sepele maunya itu. Wa asyikuha adzallu minadz dzalil. Dan orang yang jatuh cinta sama dunia itu sangat tidak mulia, sangat hina. Tasummu bisikhriha qauman wa ta'ma. Kaum yang tersihir oleh dunia akan buta dan tuli. Fahum mutakhayyaruna bila dalil. Kalau sudah buta dan tuli maka akan kebingungan. Nyari petunjuk tidak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena jatuh cinta pada dunia. Kalau hari ini di Indonesia kita banyak masalah yang susah sekali ketemu jawabannya, jangan-jangan orientasi kita memang hanya dunia. Jadi kita nyari solusi yang berorientasi materi, berorientasi dunia, itu menggelapkan hati. Tasumu wa'ama, bikin hati kita buta, bikin hati kita tuli. Akhirnya apa? Kita tidak bisa membaca isyarat dari Allah, tidak bisa membaca ayat yang di mana-mana ditunjukkan oleh Allah. Yang terjadi kita hanya bingung, debat, diskusi, saling tanding bikin berita bohong, dan semuanya terus bingung. Akhirnya hari ini kita yang benar yang mana, yang salah yang mana nggak jelas. Begitu ada berita bohong, ada yang bilang, oh itu dari kubu sebelah. Oh enggak, ini dari kubu sini sendiri biar dianggap korban. Oh enggak, bingung kan kita terusan. Kenapa kok kita nyampe pada titik-titik kebingungan tadi? Karena mungkin orientasi kita dunia, bukan akhirat. Jadi enggak. Orang yang ketipu dunia berarti dia
tidak merasakan ladzatul ilmi. Maka kalau kita ingin keluar dari labirin dunia yang menipu, yang menyihir itu, satu-satunya jalan adalah ilmu. Maka tidak usah sibuk gegeran ngeladeni kubu sebelah yang kamu tidak suka, entah sebelah yang mana. Kuatkan saja dirimu dengan jalan apa? Ilmu. Orang kuat itu bukan orang yang selalu bisa mengalahkan yang lain, tapi dia diserang seperti apapun, dia tidak kalah. Itu orang kuat. Jadi mungkin kamu difitnah, mungkin kamu dilecehkan, mungkin kamu dijatuhkan, tapi kamu tidak sakit hati, kamu tidak jatuh, kamu tidak runtuh gara-gara itu, berarti kamu kuat. Untuk bisa sampai ke sana, kamu butuh wasilah yang luar biasa tadi, namanya ilmu. Nah, jadi itu pesannya Al-Zarnuji. Kejarlah nikmatnya ilmu sampai kamu nemu. Sampai dunia jadi kurang menarik. Yang menarik ketika kamu punya buku baru, dapat wawasan baru. Berarti kamu mulai ketemu dengan nikmatnya ilmu. Itu kamu sendiri yang harus latihan. Terus setelah itu Al-Zarnuji ngomong tentang ilmu itu ada yang wajib, ada yang wajib kifayah, ada yang haram. Yang haram jelas ilmu yang hasilnya mafsadat, hasilnya ngerusak. Ya nanti di contohnya ada ilmu nujum, ada ilmu macam-macam. Tapi kalau pakai bahasa yang umum, hasilnya hanya kerusakan, baik dirimu sendiri maupun orang lain. Hasilnya hanya menjauhkanmu dari Allah. Mending tidak usah kamu ambil. Ini loh mas, ada ilmu baru, caranya membobol website yang diblokir oleh Kominfo. Itu alamat itu sudah. Ya, mesti alamat website itu yang ya penting sebenarnya itu lo ilmu lo Pak itu. Ya, tapi paling enggak kamu pakai itu mesti. Enggak lah, mending enggak tahulah kalau itu. Nah, itu berarti apa? Jenis ilmu yang enggak usah kamu pelajari, itu haram. Jadi meskipun itu ya sejenis pengetahuan. Loh, tapi ini kan penting Pak. Kalau kayak kita ada ilmu copet, kalau kita polisi kan bisa untuk mengatasi copet. Iya, tapi kamu bukan polisi. Jadi lebih banyak mafsadatnya. Jangan-jangan nanti kamu jajal terus, wah iya ternyata bagus. Ya padha wae. Jadi itu ilmu haram. Ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu yang sebagian menguasai sudah, tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya jadi ahli fikih, tidak harus semuanya jadi ahli debat, ahli hukum, tidak harus semuanya. Yang penting ada yang sudah itu ya sudah. Dan kamu juga tidak usah gaya kalau bukan bidangmu ya tidak usah capek-capek di situ. Sudah ada yang mewakili. Meskipun fardu kifayah itu kan kamu ikut ke situ juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada orang lain ya sudah. Kayak ngurus jenazah itu loh kan. Sudah ada yang ngurus ya sudah, nggak usah tawuran rebutan ngurus jenazah. Ya, jadi sudah cukup ada yang mewakili ya sudah. Nah, yang wajib ini kalau bahasanya Al-Zarnuji ilmul hal, ini wajib. Siapapun dia harus minimal punya ilmu ini, standar ilmu ini. Ilmu hal itu isinya dua. Ilmu agama, bahasa kasarnya, dan ilmu dunia. Ilmu dunia itu di taklim namanya ma'isyah. Ilmu untuk hidup. Ilmu agama yang wajib apa? Usuluddin ngomong tentang keimanan, dan fikih ngomong tentang keislamannya, ibadah dan muamalah dasar. Ya kan? Harus ngerti caranya sholat, harus ngerti siapa yang harus diimani, sifat-sifatnya berapa. Harus ngerti nabinya siapa saja, malaikatnya siapa, itu wajib. Jadi minimal itu. Nanti sebagian yang fardu kifayah boleh ada yang ahli ilmu kalam, boleh yang ada yang jadi mujtahid, ada yang ahli filsafat, monggo. Tapi setiap orang minimal harus ngerti ilmu usuluddin, dasar-dasarnya agama, dan fikih, bagian ibadah dan muamalah dasar. Ngerti caranya zakat, caranya sholat, manasiknya haji,
dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu wajib. Tidak boleh alasan. Nyari ilmunya loh ya. Kalau menguasainya yaitu Allah tetap. Pak, saya sudah belajar mati-matian tentang zakat itu, Pak. Tidak paham-paham. Ya tidak apa-apa, yang sudah belajar. Kewajibanmu cuma belajar. Paham, tidak paham, itu kuasanya Allah. Asumsinya ilmu-ilmu dalam Islam beda sama ilmu-ilmu di Barat. Kalau dalam Islam, ilmu itu anugerah. Bukan sesuatu yang kita kejar terus kita peroleh. Kita kejar terus Allah berkehendak ngasih. Itu kalau di Islam. Jadi dasar-dasar agama harus ngerti. Makanya anak-anak SD, MI mungkin sejak TK itu dibiasakan di sini. Nggak. Dan nggak harus debat. Kalau ini debat misalnya, Pak, ini adik saya yang kecil ini enaknya saya kasih madhab Syafi'i apa madhab Hanafi apa? Iya, itu nggak usah lah. Itu belum levelnya ngomong itu, ajarin aja sholat. Sholat whatever yang kamu yakini. Nggak usah diajak diskusi dulu. Nanti diskusinya kalau sudah mahasiswa kamu baru ini ya. Pak, saya mau ngajari adik saya kunut. Dalilnya apa kunut itu, Pak? Menurut imam ya enggak usah. Kalau mau diajari, menurutmu kunut itu baik, benar, ajarkan. Itu kemampuan-kemampuan dasar beragama, itu wajib. Yang kedua, ilmu dunia itu ya sesuai ma'isyahmu. Kalau kamu jadi petani, ya kamu wajib ngerti tentang pertanian. Kalau kamu jadi pedagang, wajib ngerti tentang perdagangan. Ngerti mana riba, mana bukan riba. Itu memang bidangmu. Kalau kamu guru, dosen, ya ngerti tentang ilmu pendidikan. Jadi ini namanya ma'isyah. Dua hal ini, ilmu yang wajib ini dalam istilahnya Ar-Zarnuji adalah namanya ilmul hal. Inilah ilmu yang paling afdol. Hal itu kan kondisi sekarang. Kalau bahasa filsafat mungkin inilah ilmu yang sifatnya eksistensial. Sesuai eksistensimu, keberadaanmu sebagai manusia yang muslim. Ya kamu wajib punya ilmunya. Ilmu sebagai manusia dan ilmu sebagai seorang muslim. Itulah namanya hidup yang bertanggung jawab. Hari ini banyak orang tidak tanggung jawab. Bahkan dia lebih tanggung jawab ke wilayahnya orang lain. Yang tani ribut urusan pendidikan, yang dosen ribut urusan ekonomi, yang ekonom sibuk dengan hukum, yang hukum sibuk urusan politik, yang politik sibuk urusan pencitraan media. Ya kan, bingung, tidak ada yang di bidangnya masing-masing. Semua ke bidangnya yang lain. Tidak ilmul hal. Maka afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amal hifdzul hal. Hifdzul hal itu ya mengimplementasikan ilmu hal tadi. Jadi ini wajib, tidak bisa ditawar. Di luar itu, apa tidak boleh Pak saya petani ngerti ilmu perdagangan? Boleh, tapi sifatnya tidak wajib. Apa tidak boleh Pak saya ekonom tapi ngerti politik? Boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib sesuai bidangnya dan beramal di bidangnya. Yang bukan kiai ya jangan ceramah, nanti umatnya bingung. Kan begitu logikanya. Yang pedagang ya jangan jadi petani, nanti rusak tanamannya. Yang politikus ya jangan dagang, nanti yang dijual negaranya. Loh ya kan begitu. Hari ini kan harus jelas bidangnya dan wilayahnya. Jadi yang pertama itu ilmul hal. Terus apa sih ilmu itu? Ini saya agak terlalu banyak ngutipnya. Saya baca sebagian aja. Yang paling awal. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkur liman qomat hiya bihi kama huwa. Itu kalimatnya domir semua itu. Harus kamu cermati kembalinya. Ilmu itu sifat yatajalla bihal madhkur yang
menjadi terang, menjadi jelas apa yang disebut liman qomat hiya bihi, bagi orang yang bahasa letternya mendirikannya, bagi orang yang memahaminya, kama huwa, sebagaimana adanya ilmu. Huwa yang terakhir kembalinya ke ilmu, kalau hiya itu kembalinya ke sifat. Jadi ilmu itu yang pertama dia sifat, berarti sifat itu dia nempel pada manusianya. Jadi sebelum dia nempel belum bisa disebut ilmu. Dan nempel itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi yatajalla, jelas. Kalau masih ragu-ragu belum. Jadi ilmu itu misalnya saya lihat ini di talam ini ada 2 gelas, 1 coklat, 1 putih. Ini kalau saya sudah yatajalla bahwa ini minuman, aku ngerti 100% ini minuman, bisa diminum, namanya teh, rasanya manis. Maka saya sudah punya ilmu tentang ini. Kalau kamu masih ragu itu apa ya di situ? Itu teh apa oli ya? Itu belum ilmu. Gitu. Karena saya yakin bahwa ini teh, akhirnya kan mantap dia jadi ilmu. Diminum juga tidak apa-apa, wong saya tahu ini teh. Karena sudah jadi ilmu, minum dulu. Bismillah. Oke. Ya nanti ada istilah lain wal al-fiqhu. Beliau mazhabnya Hanafi, nanti di beberapa tempat mengutip Imam Abu Hanifah. Yang Imam Abu Hanifah kan di antara imam 4 yang lebih cenderung pakai rasio, pakai kias, pakai ijtihad. Imam Abu Hanifah ini punya al-fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu isinya nggak cuma fikih. Semua pengetahuan agama, ilmu kalam, fikih itu masuk di fiqhul akbar. Makanya di Quran itu kalau ada ayat yang sebagian di antara umat, di antara manusia harus ada yang yatafaqahu fiddin. Nah, tafaqquh fiddin di sini bukan berarti hanya ilmu fikih. Tapi sebagian harus jadi ahli agama, harus jadi ulama. Jangan semuanya awam, jangan semuanya rakyat. Tapi juga jangan semuanya ngaku jadi ulama. Itu lebih bahaya lagi. Jadi ya kayak sebagian harus ada yang jadi dokter. Tapi jangan semua ngaku dokter, nanti gawat. Nah, kalau katanya Imam Abu Hanifah, al-fiqhu itu apa sih? Sama, levelnya al-fiqhu sama kayak ilmu. Al-fiqhu itu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Ma'rifatun nafsi itu memahami diri, malaha apa yang menimpanya, yang membuatnya senang, alaiha itu kebalikannya. Apa yang disukai dan apa yang tidak disukai itu bisa malaha wa ma'alaiha. Apa yang membahagiakan dan apa yang membahayakan itu malaha wa ma'alaiha. Jadi dalam istilahnya Imam Abu Hanifah, seorang disebut faqih itu berarti harusnya orang yang ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Orang yang sangat paham tentang dirinya. Orang yang sangat mengerti kehidupannya. Kalau dia seorang muslim, ya dia sangat paham keislamannya. Kalau dia seorang guru, dia sangat paham tentang keguruannya. Kalau dia seorang petani, dia sangat paham tentang kepertaniannya. Malaha wa ma'alaiha, apa yang memberi manfaat maupun apa yang menghasilkan mudarat. Baru orang ini namanya faqih, al-fiqhu. Oke, ya termasuk dilanjutkan mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajal. Jadi gandengannya ilmu itu amal. Tidak disebut ilmu kalau tanpa amal. Tidak mungkin orang nyampe ke level fikih kalau tanpa amal. Apa amal itu? Amal itu meninggalkan yang sekarang demi yang akan datang. Jadi
Amal itu melakukan sesuatu untuk tujuan nanti. Itu amal. Tidak hanya untuk seneng-seneng sekarang. Itu namanya amal. Untuk bisa begini orang butuh ilmu. Jadi untuk bisa melakukan sesuatu yang manfaatnya ada di depan, itu kan kita butuh ilmu. Maka tarkul ajil lil ajal. Tidak cuma mikir sekarang apa, tapi besok apa. Meskipun ini ya, dikasih minum 2 gelas besar ini, saya selalu minum 1 dan biasanya setengah. Kenapa? Saya punya ilmu, kalau tak minum semua nanti tidak bisa pulang aku. Perutnya mesti kebanyakan air. Nah, itu tarkul ajil lil ajal, biar nanti perutku tidak anu. Ajil lil ajal juga bisa diartikan meninggalkan yang dunia demi akhirat. Itu juga butuh ilmu. Ilmu plus amal. Jadi itu versinya Imam Abu Hanifah. Jadi tidak hanya sifat yatajalla bihal madkur, jadi tentang sifat yang nempel di kepala, pemahaman tentang sesuatu, tapi juga ada amalnya. Pemahaman tadi hakikatnya adalah pemahaman diri yang itu diwujudkan dalam amal. Baru orang ini disebut orang berilmu. Jadi berilmu itu tidak cukup hanya orang bisa diskusi, ikut ILC, ikut apalah gitu acara TV, tidak cukup itu. Kalau cuma ngomong semua orang bisa, cuma ada al-amalu bihi. Kayak kalau di TV-TV kan kadang dia ngomongnya apa, di rumah ngapain, kesehariannya kayak gimana, tidak nyambung sama hidupnya. Jadi ilmu tidak bisa hanya pencitraan. Kalau hanya pencitraan levelnya belum ilmu. Hanya gaya itu tidak bisa. Ilmu itu gandengannya amal. Oke, terus. Nah, dasar-dasar ilmunya sudah. Sekarang kita masuk ke niat. Saya bolak-balik ngomong hati-hati, niatnya dijaga. Karena kuncinya segala sesuatu itu ada di niat. Saya minum tadi, itu nilai minumku seperti apa tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya menghilangkan haus, ya cuma hausnya hilang itu dok yang saya dapat. Kalau niatnya hanya mencontohkan teori ilmu, hanya contoh itu dok yang saya dapat dan kalian dapat. Kalau niatnya menjaga tubuh biar tetap sehat, hanya itu yang saya dapat. Maka hati-hati, dia bisa hanya minum tadi, bisa membawaku ke surga, bisa bernilai ibadah, bisa loh, macam-macam. Bisa sia-sia, nggak ada gunanya apa-apa. Misalnya, saya sebenarnya nggak pingin minum, perutku masih kenyang, cuma sudah dibikinin minum, gimana lagi, terpaksa tak minum. Itu kan niatnya terpaksa, untuk nyeneng-nyeneng kita amir. Ya hanya itu yang saya dapat. Tapi dia juga bisa membawaku ke surga. Saya mau minum biar hausku hilang terjaga. Karena Allah menyuruh menjaga tubuh ini supaya sehat. Allah memerintahkan begitu. Semoga dengan minum ini Allah ridho dengan yang saya lakukan dengan minum. Dia jadi bernilai ibadah. Jadi cuma minum seteguk tadi bisa membawa ke surga. Ketika Allah ridho. Jadi yang mahal itu nyari ridhonya Allah. Jadi kamu ngaji ke sini juga ditata niatnya biar setiap apapun yang kamu lakukan bernilai mencari ridhonya Allah. Siapa tahu di perbuatanmu yang mana, disitulah ridhonya Allah turun dan kamu selamat. Makanya kemarin-kemarin banyak sekali cerita yang pelacur yang menyelamatkan anjing yang kehausan. Dan gara-gara menyelamatkan anjing sekali itu dia bisa masuk surga. Itu kan perbuatannya kecil, tapi mungkin keikhlasannya si pelacur ini bisa membuat Allah menurunkan ridhonya. Maka jangan bosan-bosan. Tiap hari hidup kita itu kan dari kegiatan ke kegiatan. Setelah ini mungkin nongkrong, gitaran, setelah ini. Itu niati yang bagus-bagus. Niat insung main gitar supaya dapat ridhonya Allah.
Ya. Oke, lu kok jauh Pak gitaran lo enggak? Dengan main gitar ini hati jadi ringan, kemudian stres-stres hilang, jadi ibadahnya semakin khusyuk. Oke, ya kamu tarik-tarik ke situ lah, enggak apa-apa. Oke, belajar juga begitu. Jadi yang pertama pasti niatnya cari ridhonya Allah dulu. Apapun itu. Jadi mencari ridhonya Allah itu kan nanti secara otomatis akan memfilter semua perbuatanmu. Ketika apapun yang kamu lakukan, niatnya nyari ridhonya Allah. Kenapa? Begitu kamu melakukan nyari ridhonya Allah, yang jelek-jelek mesti ndak. Saya mau ngamar Pak sama pacar saya, itu kan ndak mungkin niatnya nyari ridhonya Allah. Otomatis ndak. Mau ngambil sandal di masjid nyari yang paling bagus, ndak mungkin. Saya mau nyari sandal yang bagus, semoga Allah ridho, ndak, mesti ndak. Jadi ketika kamu niati pokoknya semua kegiatan nyari ridhonya Allah, itu secara otomatis memfilter semua yang jelek-jelek. Kalau kamu memang serius. Kecuali hanya basa-basi. Pak, saya mau nyontek ini Pak, nyari ridhonya Allah. Karena dengan nyontek ini Pak, saya lulusnya lebih cepat, orang tua saya lebih ringan bebannya. Jadi ini saya nyontek dalam rangka birrul walidain Pak. Semoga Allah ridho dengan ini Pak. Nggak, itu kamu mesti bikin-bikin. Nggak mungkin dengan jalan yang curang Allah akan ridho. Jadi belajar juga begitu. Kamu tadi yang Pak, saya ini mau buka situs-situs yang diblokir ini Pak. Belajar saya ini Pak, biar dapat wawasan baru. Mesti enggak. Hatimu sendiri enggak bisa dibohongi. Jadi, maka mencari ridho Allah di setiap aktivitasmu itu sebenarnya secara otomatis memfilter yang baik dan yang buruk. Yang sreg dengan yang enggak sreg. Nabi itu kan rumusnya simple. Baik itu yang kalau kamu lakukan itu kamu dilihat orang lain kamu tidak masalah, tapi yang dosa itu mahaka fisodrika, yang kamu ragu-ragu dan kalau orang lain tahu kamu malu, kamu tidak suka, itu kemungkinan besar dosa. Kayak tadi buka situs-situs, berdua sama pacarmu ngamar, itu mesti kalau ada yang tahu kamu tidak suka, itu kemungkinan besar dosa atau tidak pantas. Jadi hindari, jangan niat nyari ridhonya Allah. Kalau sudah di situ kamu minggir aja. Lebih baik tidak. Kalau terpaksa ya tidak diulangi. Kalau sudah, ya kan banyak orang momen tertentu itu dimensi manusianya hilang. Dimensi manusia itu yang tadi akal sehatnya tidak jalan dalam banyak hal. Maka orang yang bisa ma'rifatun nafsi tadi, memahami diri itu, coba kamu muhasabahlah. Dalam momen apa kamu sering kehilangan dirimu, sering akal sehatmu tidak jalan. Dalam kondisi sangat sedih kah, atau sangat seneng kah, atau dalam kondisi apa? Nanti coba kamu cermati dan kamu ingat-ingat, kamu hati-hati di situ. Saya itu kalau sedih sih malah ingat Allah Pak. Kalau seneng juga ingat Allah. Saya lupa Allah itu kalau pas duitnya habis misalnya. Atau kalau pas mau ujian akhir, itu biasanya sudah tidak terlalu itu lagi Pak. Yang penting bisa nilainya A aja. Nah, itu kamu coba baca dirimu sendiri. Kamu sering kehilangan diri waktu apa? Coba kamu baca, kamu yang sering posting di Facebook, nulis WA. Postingan dan WA-mu yang sering kamu sesali yang tentang apa? Dan itu kamu tulis ketika kamu sedang ngapain? Sedang ingin dipuji orang kah? Sedang ingin menunjukkan kemampuanmu kah? Sedang ingin jajal, kamu cermati sendiri. Misalnya kamu ngupload foto, terus aduh tadi kok tak upload ya, aku nyesel lah. Kondisi dirimu ketika ngupload foto itu sedang apa? Mungkin sedang ingin pamer, mungkin sedang panas karena di sana ngupload foto kok cakep semua ngasih like, aku ndak. Atau mungkin sedang, kamu cermati dirimu sendiri. Ini momen apa? Biasanya terus kamu sesali postingan itu. Duh, kok saya ngomong itu ya, kok saya posting itu tadi bikin malu aja. Nah, itu
Ya postingannya bisa jadi pelajaran, kondisi jiwamu waktu itu juga bisa jadi pelajaran. Nah itu di antara jalan muhasabah. Yang pertama itu niatnya belajar. Yang kedua, kebahagiaan yang sifatnya ukhrawi. Jangan duniawi. Kalau duniawi terlalu pendek. Kalau kamu mengejar kebahagiaan ukhrawi, itu jalannya lewat dunia ini. Dan jalan menuju kebahagiaan ukhrawi itu otomatis kebahagiaan duniawi. Tidak mungkin kamu memperoleh kebahagiaan ukhrawi dengan tidak bahagia di duniawi. Bahagia loh ya, kondisi batin. Bukan sengsara, bukan prihatin, tapi kondisi batin. Kebahagiaan akhirat itu kamu dapat kalau kamu sudah bahagia di dunia. Maka targetnya jangan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Semua jalan yang membahagiakan di akhirat itu membahagiakan di dunia. Silahkan kamu cari sendiri, kamu rasakan sendiri. Untuk bahagia di akhirat, bahkan yang ibadah saja, ibadah itu kan membahagiakan. Sholat, zakat, puasa, haji, itu momen-momen kebahagiaan, momen membahagiakan. Meskipun kadang batinmu tidak merasa bahagia karena makommu belum nyampe, tapi bahkan kalau orang tanya, Mas gimana sholat, tersiksa enggak? Enggak, mesti kamu bilang begitu. Zakat enak enggak Mas? Enak, ikhlas kok. Meskipun mungkin kamu enggak ikhlas. Itu sebenarnya memang hakikatnya dia membahagiakan, cuma kamu belum nyampe saja. Haji juga begitu, kan momen membahagiakan. Orang haji itu saking senengnya kan sering sampai nangis-nangis. Karena memang momennya membahagiakan. Hanya mungkin kita belum nyampe ke rasa itu. Tapi jalan saja, karena tebusannya adalah kebahagiaan akhirat. Jadi maka kebahagiaan akhirat target kita, nanggung kalau cuma dunia. Dan jalannya bahagia akhirat itu bahagia dunia. Untuk bahagia akhirat kita butuh sedekah yang banyak, butuh zakat. Itu kan butuh kaya berarti. Dan kaya itu di dunia membahagiakan. Untuk ibadah kita sempurna, pahalanya di akhirat utuh, kita harus sudah menikah, sudah kawin. Dan kawin itu sangat membahagiakan. Kan begitu. Jadi kebahagiaan di dunia itu jalannya kebahagiaan akhirat. Maka kalau merancang target jangan nanggung. Jangan cuma dunia, bahagia juga di akhirat. Belajar juga begitu. Saya niat ngaji biar di akhiratnya bahagia. Ngajinya sendiri juga membahagiakan. Dan kamu akan sampai di akhirat bahagia juga. Oke. Dan hal-hal yang jelek, yang menjauhkan dari bahagia akhirat itu biasanya susah semua. Ya tinggal kamu nyari contoh. Ninggal sholat itu kelihatan enteng, tapi coba kamu tinggal sholat. Dirimu sendiri gelisah, kalau ketahuan orang malunya luar biasa. Zakat, duitnya banyak tapi tidak mau kurban, tidak mau haji. Itu kan kalau ketahuan orang kan kita malu. Tidak bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Ngamar sama pacarmu itu ketoknya enak. Tapi enaknya berapa detik, berapa menit? Kamu kuatnya berapa? Ya cuma segitu. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba pas kamu nginep, ya kok di situ dipakai raker dosen-dosenmu lagi. Aduh, wassalam itu sudah. Ya kan? Lo kok di sini berdua lagi ya sudah. Kiamat sudah kan. Mendak enyaknya sampai lulus itu sudah. Jadi enggak. Yang enggak membahagiakan di dunia biasanya nyambungnya enggak bahagia di akhirat. Tidak bahagia bukan berarti hidupnya terus kaya, hidupnya terus tidak sengsara. Tidak, bahagia itu kan kondisi state, kondisi batin. Jadi cari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, niatnya belajar itu memerangi kebodohan baik diri sendiri maupun orang lain. Kalau ilmumu tambah kan enak, bisa meluruskan orang lain yang bengkok. Dan kamu sendiri jadinya lurus. Jadi ini makanya cari ilmu ini sejenis jihad. Jihadnya para muta'alim itu ya cari ilmu ini. Ini perang ini. Yang diperangi siapa? Kebodohan. Ya kan? Pokoknya yang jenis-jenis kebo itu kan jelek. Kebodohan, kebobrokan. Ya.
Jadi jangan sampai kita manusia jenis-jenis kebo ini, kita perangi semua. Jadi memerangi kebodohan. Jadi perang kita ini. Suksesnya kalau ketemu ilmu, begitu kita dapat pengetahuan, dapat ilmu, berarti kalah satu pasukan kebodohan. Nah, orang lain yang masih kalah sama jenis kebodohan ini, kita bantu, biar dia juga bisa mengalahkan. Jadi amalnya orang berilmu itu memerangi kebodohan dan membantu orang lain menaklukkan kebodohan. Nah, kamu niati ini. Nawa itu nyari ilmu untuk cari ridho Allah, nyari bahagia akhirat, memerangi kebodohanku sendiri, dan syukur-syukur bisa membantu menerangi kebodohannya orang lain. Niat yang ketiga. Yang keempat, mengembangkan dan melanggengkan Islam. Dengan semakin berkualitasnya umat Islam, Islam akan semakin langgeng. Jalannya umat Islam semakin berkualitas apa? Ilmu. Kalau kamu ingin bela Islam, jadikan dirimu muslim yang sangat berkualitas. Dari situ Islam akan berkembang dan langgeng. Orang lihat kamu, ternyata Islam memang indah. Wonge pinter-pinter, cerdas-cerdas. Kayak kita wow lihat peradaban Islam abad tengah, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Turki Utsmani itu kita wow ke sana. Kenapa? Ilmu berkembang pesat. Orang barat malah belajar ke kita. Di awal-awal sebelum modern itu kan beberapa filosof itu kan santri-santri di dunia Islam. Madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah jadi pusat intelektual dunia. Jadi kalau ingin Islam ini langgeng, Islam ini berkembang, Islam ini jaya, kuncinya di kamu. Wasilahnya apa? Ilmu. Wong Allah sendiri sudah janji kalau kita berilmu derajat kita naik. Kalau kamu merasa derajat Islam di dunia ini sekarang sedang terlunta-lunta, direndahkan di mana-mana, jangan-jangan memang kita kalah di dunia ilmu. Maka derajat kita tidak naik-naik. Wong Allah sendiri yang janji. Maka ayo kita nyari ilmu, ayo membuat diri kita berkualitas. Orang yang berilmu yang tadi cirinya antara lain beramal tadi kan. Dengan ilmu kita wujudkan dunia Islam yang langgeng, yang berkembang. Otomatis orang nanti tertarik ke kita. Disitulah jalannya Islam jadi rahmatan lil alamin. Bukan dengan debat saling menjatuhkan sesama kita. Bukan dengan kampanye teriak-teriak. Enggak, jadi berdayakan dirimu. Orang Islam kalau semakin berkualitas keilmuannya, ya akan semakin berkualitas agamanya. Dan disitulah nanti akan lahir kejayaan Islam, izzul Islam wal muslimin. Tanpa harus kita maksa-maksa orang lain menghormati kita, otomatis orang akan menghormati kita. Gak usah kamu teriak-teriak, hormatilah Islam, hormatilah orang yang berpuasa, kan sering begitu, hormatilah, gak usah diperintah. Hormat itu kalau diperintah gak jadi hormat, itu namanya terpaksa. Biarkan mereka hormat dengan sendirinya. Caranya apa? Bikin hidup kita berkualitas, beradab, berperi kemanusiaan. Jalannya ilmu. Maka nyari ilmu, niatilah itu semua. Yang keempat, kalau tadi yang positif, yang negatif. Jangan sampai nyari ilmu itu kita niati. Yang pertama nyari popularitas, nyari pengaruh. Ya tadi di awal saya cerita ada satu dua teman yang enggak, jangan nyari pengaruh. Popularitas itu muncul sendiri, jangan dijadikan tujuan. Dia itu efek kayak wali yang kalau dia menempuh suluk dikasih bonus karomah. Popularitas itu otomatis, nggak usah kamu kejar, dia akan datang sendiri kalau memang kamu di jalur yang benar. Sama kayak uang, sama kayak harta. Nggak usah khawatir miskin kalau kamu ada di jalan ilmu. Dia efeknya. Jangan dijadikan tujuan.
Itu ada kayak efek, tapi efek samping, bukan efek depan. Jadi kan efek depannya itu 4 yang atas tadi. Ridho Allah, bahagia akhirat, memerangi kebodohan, mengembangkan agama Islam. Ya, tunggu dulu, mungkin ada iklannya. Oke, jadi yang pertama diingat-ingat, nyari ilmu bukan wah ini saatnya saya harus belajar tentang apa hari ini isu yang sedang in. Ini baru laku nih isu ini, saya belajar ini ya. Itu namanya ingin terkenal. Mari kita diskusi tentang ini karena ini tema sedang wow. Biar kita diliput, itu namanya ingin terkenal. Semangat ilmunya tidak ada. Semangatnya harus tetap semangat ilmu. Yang nyari ridho Allah, nyari bahagia akhirat, dan seterusnya. Oke. Terus yang kedua, jangan nyari kenikmatan dunia. Yuk kita menguasai ilmu ini, mari kita diskusi, mumpung ada yang membiayai. Itu biayanya. Mumpung ada fundingnya, kalau nggak ada fundingnya, enggak, buat apa. Nah, itu kamu nyari kenikmatan dunia. Harusnya kalau semangatnya ilmu, kalau memang penting, ada yang mendanai atau enggak, kita jalan. Kalau enggak ada, jalan seadanya. Wong ini penting kok. Kan kita sering fundingnya dulu. Yang membiayai dulu. Saya mau sih diskusi ke sana, bayarannya berapa? Ada makannya enggak? Wah, ada snacknya enggak? Nah, ya. Nah, itu berarti kenikmatan dunia. Ngaji, ya sih, sekarang masih ada kopinya enggak? Targetnya seneng dunianya. Saya sekarang rajin lupa ngaji, kenapa? Ceweknya banyak sekarang. Nah itu kesana pikirannya. Maka enggak akan barokah ilmunya kalau targetnya hanya dunia. Jadi yang kedua, jangan nyari kenikmatan duniawi. Terus yang ketiga, jangan nyari ilmu untuk menjilat. Penguasa itu bisa presiden, bisa gubernur, bisa menteri, bisa dosen. Bahkan bisa orang tua. Saya tak pointer, ini bapakku seneng ini ilmu-ilmu kayak gini. Nanti pulang bapakku tak ajak debat. Nah ini ilmu. Jadi niatnya untuk menjilat dalam tanda petik. Biar dihormati terus biar, anakku saiki pointer biar gitu, biar dapat pujian. Jadi nyari kehormatan, nyari pujian dari orang di atasmu. Ya bahkan mungkin termasuk pacarmu. Orang yang, saya harus, ini pacarku ki seneng kalau bahasa-bahasa Perancis, bahasa-bahasa itu. Tak beli bukunya, tak pelajari, nanti kalau ketemu tak ajak ngobrol, wow itu. Akhirnya niatnya sudah gak nyambung. Biar dia respect sama kamu, terus kamu mati-matian belajar itu. Ini dia seneng puisi ya. Aku harus belajar bikin puisi yang bagus ini. Terus kamu pamerkan di depan dia puisimu. Itu nyari kehormatan di depan orang lain. Tidak ada barokahnya ilmunya. Jadi targetnya 4, jangan sampai kamu terjebak di 3. Ridho Allah targetnya, bahagia akhirat, memerangi kebodohan, kejayaan, kemuliaan Islam. Dan jangan untuk popularitas, nyari kenikmatan dunia, dan pujian, kehormatan orang lain, khususnya penguasa. Terus, seandainya kamu hari ini bingung milih ilmu, di situ ada rumus cara milih ilmu. Ya ini saya motong-motong dari beberapa bagian. Yang pertama, ilmu tauhid atau ilmu yang mendukung tauhid, paling tidak ilmu yang tidak bertentangan dengan tauhid. Parameternya itu. Ilmu tauhid yang wajib tadi pasti ya, kecuali mahasiswa filsafat, mahasiswa teologi agak dalam. Tapi yang biasa-biasa, yang penting kamu ngerti dasarnya tauhid.
Ilmu lain boleh, ilmu yang mendukung tauhid. Untuk bisa bertauhid kita harus ngerti psikologi. Ya psikologi kamu ambil. Untuk bisa ngerti implementasi tauhid yang bagus kita harus ngerti antropologi. Antropologi penting. Untuk ngerti hubungan antara manusia bertauhid kita harus ngerti sosiologi. Sosiologi ambil. Itu mendukung tauhid. Atau paling tidak ilmu yang tidak bertentangan dengan tauhid. Ilmu yang tidak membuat kita menjauh dari Allah atau menduakan Allah. Nah, hitungannya itu ukurannya. Jadi ketika ada satu ilmu, Pak ini saya lagi kosong ini, saya mau belajar tentang ini, parameter yang pertama itu. Tauhid. Yang kedua, kalau memang bingung, sesuai petunjuk guru. Kamu nyarilah guru. Jadi saya bukan guru loh ya, dosen kan tidak ada di taklim itu dosen, adanya guru. Jadi jangan jadikan saya guru, kita bareng-bareng murid. Orang yang penting kamu cari misalnya saya ingin belajar fikih tapi bagian mana yang harusnya saya pelajari, carilah guru yang menurut kamu mumpuni. Yang ketiga, ada baiknya kamu jadi tokoh, jadi pionir yang menjaga ilmu-ilmu lama. Jadi jangan salah, wawasan lama itu bukan sesuatu yang selalu kadaluarsa. Biasanya para ilmuwan, para pencari ilmu itu lebih terpesona oleh ilmu-ilmu baru. Isu-isu terkini. Menjaga ilmu-ilmu lama penting. Makanya ngaji kita bulan ini itu sebenarnya termasuk kategori ketiga. Dan masih sangat relevan. Banyak orang, kayak istilahnya orang Jawa, buru uceng kelangan delek. Mengejar sesuatu yang sepele tapi kehilangan sesuatu yang luar biasa. Kita kadang-kadang capek luar biasa membahas isu-isu kecil yang tidak penting. Pada akhirnya kita lupa melewatkan banyak hal-hal sangat penting. Warisan nenek moyang kita, warisan para ulama kita yang dulu yang lenyap. Kita baru ngerti begitu dahsyatnya Soekarno tentang Islam kemarin. Hatta betapa originalnya gagasan-gagasannya itu baru kemarin. Selama ini kita sibuk dengan isu-isu kekinian. Tidak keliru, tapi kadang-kadang kayak tadi, kayak istilahnya Jawa, mengejar yang tidak penting, kehilangan yang penting. Maka sarannya Al-Zarnuji, coba ilmu-ilmu lama juga dipelihara. Kalau bahasa pesantrennya Al-Muhafadhu Alal Qadim, itu soleh. Wal akhdhu bil jadid itu aslah. Iya memang kita harus aslah, tapi untuk jadi lebih baik kan kita harus baik dulu. Terus yang ketiga, tidak sibuk debat, tidak sibuk jadal. Baru baca buku setengah halaman, debatnya 3 hari. Enggak selesai-selesai. Ya, manfaatnya ilmu hilang. Yang lahir hanya itu, antipati dan permusuhan. Jangan salah loh, orang debat itu ujungnya kalau tidak sepakat akhirnya hanya mangkel. Dari teman jadi jauh. Itu debat. Jadi kalau tiba-tiba sama temanmu satu kos diajak debat, kamu harus jeli bener. Debat ini produktif enggak? Kalau akhirnya enggak ada, itu mending udahlah gak usah debat. Ngapain, yuk makan aja, yuk jalan-jalan kita. Daripada nambah musuh. Iya loh, kamu nambah musuh. Kemarin waktu pilkada itu kan Ahok apa anti Ahok, itu kan kamu sudah tahu debatnya mesti nggak selesai. Yang sana ngeyel ke sana, sini ngeyel sini, sudah dikat aja, sudahlah, yus monggo lah, makan aja lah, ngapain sih bahas itu. Itu lebih produktif. Karena ketika sibuk debat, yang lahir sakit hati. Kamu menyakiti dia, dia juga menyakitimu. Kalau sudah jelas kalian akan saling menyakiti, ya sudah selesai. Wong sama-sama saling menyakiti, tidak saling membahagiakan. Oke, itu rumusnya.
untuk debat tapi. Kalau untuk hal-hal yang lain ya mungkin kadang-kadang perlu ada trial and error. Kalau di kelas dosennya nyuruh diskusi ya diskusi. Debat dikit-dikit enggak apa-apa, enggak usah Pak. Debat itu dilarang Pak. Debat itu hanya permusuhan, ya enggak begitu. Kalau di kelas ya diskusi, kan konteksnya beda. Bukan saling menjatuhkan.